Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami banggakan, pada hari ini akan melihat tentang teknik remedi kali ini yang agak berbeda. Ya. Teman-teman sekalian tentunya sudah sering ya membaca materi diskusinya ya. Ini saya contohkan materi diskusi TIP. Dalam materi diskusi itu ada tema dan juga deskripsi dari tema itu. Lalu ada referensi dan juga dosen narasumber. Ya, meskipun dosen narasumber bisa jadi ada atau boleh tidak ada. Tapi yang paling penting adalah deskripsi dan referensi. Karena materi diskusi itu biasanya berupa pertanyaan, lalu jawabannya itu harus berupa hal-hal yang bisa dibaca untuk dinalar rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, kali ini saya ingin mengajarkan antum tentang bagaimana caranya kita untuk membuat materi, ya, membuat materi terkait diskusi pekanan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ke folder dari kurikulum yang ada di fakultas masing-masing. Ya, misalnya saya buka punyanya Saintek ya, ini data IP nih, kan menarik juga nih. Nah, kebetulan tadi materinya ada kan mata kuliah wajib ya, ada mata kuliah wajib yang sifatnya itu negara dan juga universitas. Nah, ini contohnya gini nih. Ini mata kuliah bahasa Indonesia, Pancasila, Worldview dan lain sebagainya. Itu termasuk mata kuliah universitas. Tapi ada juga mata kuliah keprodian banget. Ya, kalau dalam konteks ini nanti bisa aja nih, perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, ini mungkin hanya ada di TIP, ya kan? Ada lagi perencanaan proyek industri atau technopreneurship. Nah, itu adalah contoh mata kuliah yang ada di TIP dan itu hanya di TIP saja. Termasuk juga di prodi antum masing-masing ada mata kuliah keprodian. Nah, jadi itu yang ingin antum perlu antum buat pada materi diskusi kali ini. Nah, jadi nanti akan ada form untuk antum mengisikan materi itu, ya. Formnya sudah jelas ya. Prodi, antum bisa isi prodi dan semester antum, lalu ada nomor WA jelas. Nanti ada materi, ini materinya apa yang antum pilih. Antum merujuk ke buku kurikulum. Misalnya sistem pemrograman atau teknologi bioenergi dan biorefinery. Misalnya antum mau ngambil, saya mau bikin yang ini. Nah, antum bisa nyari ke website atau nyari ke Google Scholar. Kalau nyari ke website ya, isu ya, isu tentang nah, apa kira-kira nih? Wah, ini isunya menarik kan? Biaya produksi misalnya gitu. Oke. Ini bisa diklik ya. Jadi utamakan referensinya website kampus atau industri ya. Nah, ini website industri, ada juga bioenergi misalnya gitu kan. Jadi ini bukan medsos ya, walaupun medsos juga bisa dijadikan referensi ya. Nah, ini ada nih, tantangan pengembangan bioenergi. Nah, ya kan? Ini antum bisa jadikan referensi. Nanti antum isi form ini ya ke dalam referensi. Ya. Oh iya, ini juga rujukan, ke dalam rujukan ya, rujukan untuk dibaca antum bisa isi itu. Ya, jadi saya akan akan coba isikan ya. Nah, ini misalnya kayak gini nih, antum bisa copy paste rujukannya di sini ya. Apa rujukannya tadi? Misalnya ada 2 ya kan, bioenergi di Indonesia. Oke, 2 ini, terus nanti 3. Nah, jadi antum akan bisa melihat. Nah, terakhir adalah bagaimana cara antum membuat pertanyaan. Ini kan biasanya kalau kita Google kan langsung ketemu AI ya. Nah, nanti antum bisa saja bikin pertanyaan dari sini. Misalnya antum bikin soal dari sini ya, bisa dengan AI juga. Misalnya antum buka AI ya, lalu antum tanyakan ya, buatlah soal dengan jawaban berikut ini. Nah, itu kayak gitu nanti hasilnya. Tulislah jawabannya dalam
dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi dari sini sudah jadi ya, tapi soal ini masih terlalu pendek ya. Bisa antum tuliskan misalnya apa ya, ada referensi lain ya, tambahkan referensi ini sebagai gitu ya, bahan soal. Bisa nggak dia baca? Nah, jadi ada 6. Jadi apa namanya? Berarti kita perlu copy paste ya. Ini sektor kelapa sawit kalau ini spesifik sekali ya. Nah, itu tentang ini tadi pemanfaatan produk. Jadi caranya mudah sekali. Makanya yang paling penting tadi adalah temanya apa. Berarti misalnya pengembangan teknologi bioenergi. Nah, pertanyaan atau temanya ya. Kita bisa ngisi tema di tempat lain gitu, pengembangan teknologi bioenergi ya, atau mata kuliah. Oh, ini mata kuliah prodi ya, sudah saya mata kuliah wajib prodi saja. Nah, kayak gitu ya, terus tambahin pengembangan teknologi bioenergi. Pertanyaan untuk diskusi, pertanyaannya untuk bisa ambil dari situ tadi ya. Jadi misalnya jelaskan 4 tantangan. Nah, ini dia. Terus referensinya antum taruh di sini. Bentuk jawaban apa, pilihan ganda atau isei? Kalau ini misalnya antum pilihan ganda, oke, berarti antum tulis apa pilihan gandanya ya. Pilihan gandanya misalnya ada ini. Nah, ini adalah pilihan ganda. Misalnya ABCD boleh, lebih dari itu boleh saja. Jadi nggak harus ABCD. Ini misalnya C, terus D, terus apa lagi ya, E gitu ya, F. Nah, ini jawaban yang benar adalah misalnya tadi kan apa namanya, apa tadi jawaban yang benar? Saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu ya. 2, 3, 5. Oke, 2, 3, 5. Berarti ini misalnya kasih kata benar. 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Nah, untuk kasih benar dengan huruf besar ya. Kalau jawabannya isai ya boleh aja ya, jawaban isai boleh aja, nanti tinggal jawabannya untuk bisa tuliskan jawaban dalam bentuk isai dengan kunci jawabannya, berikut kata kunci. Nah, bisa nih, kunci jawaban bisa kayak gini ya, kata kunci. Ini misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman milih isai, berarti jawabannya dalam bentuk apa, soalnya dalam bentuk isai. Saya kayak gini ya. Atau misalnya antum menugaskan untuk membuat video atau presentasi, bisa antum suruh berikan video untuk dibandingkan dalam menilai tugas tersebut, baru antum kirim ya, ke kami. Oke, itu mungkin saya rasa itu sangat sederhana. Jika ada pertanyaan bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi yang lain ya teman-teman. Itu nanti akan kami jawab pertanyaannya dengan video atau dengan yang lain.